Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara-saudara yang setia membuka video kami, menekan subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar, Salafi atau Salafiyah adalah kata jadian yang berasal dari kata salafa, yaslufu, dan salafan yang memiliki arti terdahulu, sudah lewat, atau telah berlalu. As-salaf ini berarti al-mutaqaddimuna fi as-sa'ir, yaitu orang-orang terdahulu. Mereka adalah as-salaf as-soleh, yang berarti orang saleh terdahulu. Nah, siapa sajakah orang saleh terdahulu itu? Mereka adalah generasi terbaik umat Islam, yakni mulai dari generasi sahabat, tabi'in, sampai tabi'it tabi'in. Pengertian itu didasarkan pada setidaknya 2 hadis berikut ini. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian manusia pada zaman berikutnya, lalu manusia zaman berikutnya. Kemudian akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpah, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Maksudnya adalah mereka bersaksi dan bersumpah sebelum diminta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis lainnya disampaikan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah pada kurunku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas, jelaslah bahwa as-salaf as-saleh itu adalah pertama, kaum muslim pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni generasi Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dan sahabat lainnya. Kedua, kaum muslim pada masa tabi'in, yakni pada zamannya Ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, Imam Hanafi atau Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ketiga, kaum muslim pada masa tabi'at tabi'in, yakni seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Bukhari, Muslim, penyusun 6 peringkat hadis lainnya. Orang-orang saleh terdahulu itu menjadi generasi terbaik karena benar-benar menjalankan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh. Mereka melaksanakan seluruh perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan menunaikan kewajibannya kepada sesama manusia secara baik pula. Dengan kata lain, mereka tidak hanya saleh secara ritual, yakni akidah dan ibadahnya sangat baik, melainkan juga saleh secara sosial, akhlaknya sangat terpuji. Maka pantaslah jika sejarah mencatat perjalanan hidup dan perilaku mereka dengan tinta emas. Setelah masa salaf berlalu, muncullah masa khalaf, artinya masa pengganti atau kemudian. Para ulama pada masa itu disebut ulama khalaf. Cara pandang para ulama dari kedua masa tersebut berbeda-beda, terutama mengenai masalah akidah dan penafsiran Al-Quran. Akhirnya lahir pula istilah baru dalam bidang fikih, yakni digunakanlah istilah mutaqaddimin, terdahulu, dan mutaakhirin, artinya kemudian.
Masa khalaf tersebut berakhir pada abad keempat Hijriah. Lalu muncul suatu masa di mana orang-orang Islam hanya meniru atau mengikuti. Istilahnya taklid. Dalam bentang kurun waktu itulah umat Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang. Tidak hanya mundur dalam pemikiran keagamaan, tetapi juga di bidang politik, sosial, ekonomi, dan moral. Saudara pendengar, umat Islam pada zaman ini sudah sangat jarang yang mengamalkan Islam secara utuh, yakni memahami akidah, ibadah, dan akhlak sebaik-baiknya secara menyeluruh. Kalaulah ada, bisa dihitung dengan jari. Pada umumnya, banyak yang memahami dan mengamalkan ibadahnya saja, tetapi tidak mengerti akidah dan akhlak. Ada juga yang memahami akidah dan ibadah, tetapi tidak berakhlak sama sekali. Karena itulah, patut dipertanyakan, masihkah ada yang pantas disebut salafi? Demikianlah pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.